JK bubar ya karena banyak yang mundur gitu loh. Pinjol akan segera ditutup. Keinginan orang yang galbay pinjol. Siapa yang menginginkan hal itu, teman-teman? Isi di dalam kolom komentar karena ini akan kelihatan jelas teman-teman buat kedepannya seperti apa. Dan kita pengennya di tengah situasi kemunduran bos atau petinggi OJK saat ini, kita sama-sama tahu bahkan Menteri Keuangan pun juga telah menyusun hal-hal itu, bagaimana cara seleksi untuk bos OJK buat kedepannya. Dan kita berharap juga pinjol ini secepatnya diatasi dan pinjol ini juga dibentuk tim-tim yang lebih jelas untuk mengawasi ke depan. Nah, teman-teman, kira-kira ya teman-temanku, di antara 95 pinjol resmi, pindar resmi, pindar yang legal terverifikasi, kira-kira pinjol mana sih yang pengen teman-teman tutup semuanya gitu loh? Atau dari aplikasi ini dia selalu melakukan tindakan seperti ini? Coba dong isi di dalam kolom komentar biar kita sama-sama tahu dan sama-sama melihat. Oke ya teman-teman semuanya, pinjol mulai di awang-awang teman-teman. Jadi dia agak kebingungan gitu ya. Kenapa dibilangin pinjol kebingungan? Kalau semisalnya nanti yang memimpin jabatan di otoritas jasa keuangan adalah orang yang benar-benar tepat, orang yang tidak memiliki kepentingan lain di dalam hal itu, ya memang benar-benar ingin meluruskan semua perkara ini, alhasil keinginan teman-teman semuanya akan terkabulkan. Teman-teman yang selalu berharap pinjol ini dihapus, pinjol dibubarkan, keinginan itu akan terkabulkan teman-teman. Kenapa seperti itu ya? Karena yang saya perhatikan di sini teman-teman, saya kurang lebih sudah 7 tahun ya, 7 tahun ada di YouTube yang saya bahas soal pinjaman online. Selama ini yang saya bahas itu teman-teman, kita ini tidak pernah kekurangan aturan. OJK itu luar biasa teman-teman. Saya angkat jempol 2 kalau sama OJK gitu loh. Kenapa saya angkat jempol 2? OJK tidak pernah lengah sama sekali. Apapun aturan itu ada semuanya teman-teman, secara rinci, secara tepat. Yang menjadi problem sampai detik ini adalah pengawasan, realisasi di lapangan, cara OJK meninjau atau melihat aturan ini telah dipakai atau belum. Ini yang bermasalah. Dari dulu masalahnya ada di sini teman-teman, bukan soal aturan. Kalau aturan sudah lengkap, teman-teman lihatlah. Mulai dari POJK 10, POJK 22, sampai COJK nomor 19, sampai sekarang POJK nomor 40. Aturan lengkap banget. Terutama segi pinjaman online, ranah fintech, segala macam aturan ini sudah lengkap teman-teman. Ya, aturan yang sama-sama kita lihat secara kasat mata teman-teman semuanya. Pertama adalah wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, OJK tidak mengawasi itu dengan tepat. Pinjolnya tidak berhenti menagih, dia tidak bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi dia lebih memilih dilanjutkan oleh internal. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah tentang akses camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Tapi sebagian besar pinjol masih ada saja yang meminta akses kontak galeri. Kata OJK, kalau ada permintaan di luar itu, batalkan, tapi jangan sampai membatalkan pengajuan. Yang terjadi adalah orang tidak menyetujui tentang akses kontak, tapi ini membatalkan pengajuan. Itu aturan yang kedua ya. Yang ketiga adalah tentang batas maksimal. OJK juga menyampaikan pinjol tidak boleh mencairkan dana melebihi dari batas maksimal. Ini tujuannya kebaikan buat pinjol loh. Kalau memang sudah ada nasabah yang meminjam 3 pinjol, pinjaman keempat, kelima, dan seterusnya, jangan cair lagi. Itu tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Dan di dalam hal itu juga, OJK juga menyampaikan tentang penggunaan kontak darurat. Kontak darurat bukan sarana tempat melakukan penagihan, tapi kenyataannya di lapangan, kontak darurat dijadikan sarana atau sasaran untuk melakukan penagihan. Habis itu lagi teman-teman semuanya, tentang wajib menjalin kerjasama dengan asuransi. Sampai detik ini, hal-hal seperti itu masih hal yang
dirahasiakan seperti apa dia yang menjalin kerjasama dengan asuransi, bagaimana klaiman asuransi, itu tidak ada yang jelas dari urusan pinjaman online. Habis itu tentang penerapan bunga. Bunga dan denda harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Silahkan dicek lapangan. Masih sesuai nggak dengan aturan yang berlaku? Nah, ini adalah aturan-aturan yang dilanggar oleh pihak pinjol tapi dibiarkan oleh OJK. Harapan kita teman-teman, siapapun yang menduduki pimpinan tertinggi di OJK nanti, siapapun yang terpilih, harapan kita adalah pinjolnya harus benar-benar dibenahi. Kalau tidak bisa dibenahi, dibubarkan. Ya, seperti itu. Kalau dia tidak patuh dengan aturan yang ada, langsung diblokir aja. Dan habis itu, pinjol-pinjol yang tidak memenuhi syarat. OJK juga merilis baru-baru ini menyampaikan ada 23 pinjol yang tidak memenuhi ekuitas. Dan itu sudah dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ini berupa apa? Berupa sanksi surat tertulis, berupa dendakah, atau pencabutan izin. Karena di dalam sanksi itu, yang paling terburuknya adalah pencabutan izin. Kenapa OJK tidak transparan? Kenapa OJK tidak terbuka tentang pinjol-pinjol yang tidak memenuhi syarat? Nah, itu harapan kita buat ke depannya. Ini kalau memang benar-benar nantinya jabatan tertinggi di otoritas jasa keuangan itu diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan lain, benar-benar ingin meluruskan permasalahan ini, saya rasa nasib pinjol buat ke depan itu akan dipertaruhkan teman-teman. Kalaupun pinjol masih bertahan, akan banyak yang diblokir karena mereka banyak yang tidak layak. Tapi kalau ini masih dengan wajah yang sama, masih dengan orang-orang yang sama yang ada di OJK, rasa saya pinjol akan makin parah dan izin pinjol legal akan lebih pesat lagi. Oke, moratorium tidak ditutup teman-teman, moratoriumnya terbuka. Jadi siapapun pinjol ilegal boleh mendaftarkan diri sebagai legal. Yang kita harapkan ke depannya adalah aturan OJK benar-benar ditegakkan. Masalah dari pinjol ini nggak banyak loh. Masalah yang pertama lahir dari bunga yang cukup tinggi, tenor yang sangat singkat, habis itu tidak transparan dan mereka tidak bertanggung jawab. Itu masalah yang dilahirkan oleh pinjol. Masalah yang kedua adalah tentang penagihan yang tidak beretika, penagihan yang menggunakan caci maki, penagihan yang terkadang tidak manusiawi sama sekali. Dua masalah ini yang tercipta dari pinjol sampai sekarang tidak bisa teratasi. Cuman dua masalah itu. Nomor dua yang paling parah teman-teman semuanya. Nomor dua paling parah tentang penagihan. Penagihan tidak bisa teratasi sampai detik ini oleh OJK. Walaupun OJK telah menerbitkan semuanya aturan. Bahkan POJK nomor 22 sudah ada. Aturan penagihan kredit terbaru. Tapi apa yang terjadi? Ya, nggak ada. Tetap aja melempem semuanya gitu loh. Tetap juga pinjol sesuka hati mereka. Mereka melakukan tindakan yang seakan-akan tidak ada OJK, mereka tidak peduli dalam hal itu. Itu harapan saya gitu loh. Di tengah kemunduran bos-bos OJK hari ini, dan ada yang mengisi jabatan itu nantinya, siapapun yang dipilih, karena hari ini kan sudah diintervensi sama DPR, sama Menteri Keuangan dan lain sebagainya, elit-elit politik kita semuanya. Saya berharap tempatkanlah posisi teratas di OJK ini orang-orang yang benar-benar independen, benar-benar mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Dan tidak ada sistem seakan-akan lebih berpihak pada pinjol daripada pada masyarakat. Yang harus paling utama diterapkan adalah batas maksimal. Harus diterapkan paling utama, harus ditegaskan paling utama. Jalankan. Satu orang cuma boleh minjam 3 pinjol. Hari ini, detik ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang meminjam lebih dari batas maksimal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki soal penagihan kredit. Kalau misalnya pinjol tidak mau patuh dengan hal itu, pemimpin terbaru dari OJK, tunjukkan makanan tanganmu. Berani nggak blokir? Selama ini OJK tidak pernah berani memblokir gitu loh. OJK hanya melakukan sanksi. Tapi cabut izinnya, umumkan ke masyarakat. Ya, siapapun nanti pejabat OJK yang mengisi tempat tertinggi di otoritas jasa keuangan. Urusan pinjol ini bukan perkara main-main, tapi ini benar-benar melumpuhkan ekonomi rakyat di bawah. Setuju teman-teman semuanya? Kalau setuju silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga teman-temanku di like, di share, dan di subscribe juga supaya channel ini makin berkembang. Anda yang mau bergabung di grup WA silahkan ambil nomor yang di layar. Saya tanya dulu, yang galbay hari ini di Samir Selusiku, Uatas Indodana Pinjam Yuk, apakah akan terjadi penyebaran data, peneroran tanpa henti,
atau bunga dan denda nantinya bisa melebihi nilai aset yang dilakukan buat ke depannya. Fakta tidak seburuk yang dibayangkan gitu loh. Tapi kenyataannya orang-orang yang gak lebih pinjol lebih percaya halusinasi, lebih percaya katanya daripada fakta yang dia alami. Ini terbukti dari banyaknya orang yang telat bayar, tidak mampu bayar, mungkin dipinjol-pinjol legal dan dipinjol-pinjol raksasa. Mungkin lagi kebingungan ya hari ini teman-teman. Yang siapa dulu, saya tanya dulu, yang galbay hari ini di Samir, Selusiku, Uatas, Indodana, Pinjam Yuk, dan lain sebagainya. Siapa teman-temanku? Tolong isi di dalam kolom komentar. Ketakutan seperti apa yang Anda alami hari ini? Apakah DC datang ke rumah? Apakah akan terjadi penyebaran data? Peneroran tanpa henti? Atau bunga dan denda nantinya bisa melebihi nilai aset yang ada? Sampai melebihi harga rumahmu? Siapa yang selalu berpikir seperti itu teman-temanku? Ya, sekarang kita bahas apa yang harus dilakukan buat ke depannya. Di tengah kebuntuan pemikiran yang seperti ini, duit sudah nggak ada, keadaan sudah tidak mampu lagi, kehidupan sudah jelas, ya. Pekerjaan hari ini sudah di PHK. Oke, saya sudah melakukan, Bang. Semua yang Abang sarankan, perbaiki mental, tapi yang ada mental saya tidak baik juga gitu loh. Yang ada saya malah ketakutan yang terlalu berlebihan. Yuk teman-teman semuanya, apa yang harus dilakukan di tengah situasi seperti ini? Saya paham Anda dalam keadaan panik, Anda dalam keadaan stres, sehingga apapun yang disampaikan Anda beranggapan itu adalah fakta yang akan terjadi. Padahal debt collector, saya selalu menyampaikan sama teman-teman semuanya, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, Anda tahu apa itu debt collector? Anda kenal apa tugas debt collector? Anda paham apa pekerjaan debt collector? Debt collector tugasnya adalah tukang tagih, menanyakan tagihan. Ya, nggak ada di luar ini yang bisa dia lakukan. Oke, kecuali melakukan ancaman, melakukan tekanan. Ini bagian dari porsi penagihan. Ya, dia bukan orang yang berkuasa. Dia bukan orang yang duitnya kamu pinjam. Dia hanya orang yang diwakilkan atau yang mewakili perusahaan itu atau perpanjangan tangan dari sebuah perusahaan, ya khususnya lembaga jasa keuangan atau penyelenggara tadi, untuk menanyakan kenapa belum melakukan pembayar. Jadi dia nggak bisa melakukan penarikan aset, membawamu ke jalur hukum, mengancammu ke penjara, itu nggak ada teman-teman. Yang bisa dilakukan adalah hanya omong kosong, katanya. Tapi teman-teman ini selalu takutnya terlalu berlebihan. Saya rasa teman-teman, hal yang harus Anda lakukan hari ini ya memang tepat juga. Kalau Anda bilangin mental Anda tidak bisa diajak kompromi, pemikiran yang selalu kacau, kenali penyebabnya. Berulang-ulang kali saya sampaikan, penyebabnya harus Anda cari tahu. Apa penyebab sebenarnya sehingga mental ini tidak bisa diajak kompromi sama sekali? Teman-teman harus temukan hal ini gitu loh. Nggak bisa Anda, Bang, mental saya nggak baik-baik saja, Bang. Iya, saya paham mental kamu tidak baik-baik saja. Cuman apa yang menyumbang sehingga mental kamu itu jadi tidak baik? Ini harus ditemui, teman-teman semuanya. Itu semua, teman-temanku. Saya ulangin lagi, ini dari sini. Kenapa mental kamu itu jadi tidak baik? Kenapa pemikiran itu jadi nggak sinkron? Kenapa hati jadi nggak nyaman? Karena ini. Ini apa? Headphone. Apa hubungannya, Bang? Ada dong. Gara-gara telepon kamu takut. Gara-gara WhatsApp kamu memikirkan DC datang ke rumah. Gara-gara WhatsApp kamu memikirkan DC akan menarik aset. Gara-gara WhatsApp kamu memikirkan DC akan mempenjarakanmu. Gara-gara WhatsApp kamu memikirkan kamu diproses ke jalur hukum. Ya, pasti kamu bilangin sama saya, Bang, katanya tadi Bang melalui WhatsApp. Katanya tadi Bang melalui telepon. Katanya tadi Bang melalui email. Ini masih katanya. Berarti ini penghubungnya, ini masalahnya. Ya, sumber masalahnya diatasin dulu teman-temanku. Kalau kalian bilangin, Bang, mentalku memang nggak bisa diajak kompromi. Oke, sumber masalahnya dibunuh dulu. Dimatikan dulu sumber masalahnya. Kalau sumber masalahnya tetap ada, bagaimana mungkin kamu bisa melangkah maju buat ke depan? Bagaimana mungkin kamu bisa menerima kenyataan hari ini?
Sementara kamu diteror setiap hari, kamu ditekan setiap saat, berbagai macam ancaman, berbagai macam kata-kata kamu tampung setiap hari. Ini yang menjadikan pemikiranmu kacau, yang menjadikan dirimu tidak sinkron. Ya, teman-temanku. Jadi kalau kalian ingin semuanya supaya tidak lagi menambah-nambah beban pemikiran, putus dulu komunikasinya, teman-teman. Mau tidak mau ganti nomor dulu. Hapus WA dulu, ganti email dulu. Oke, 3 hal ini sudah kita ganti. Apalagi bang? Perbaiki cara berpikir. Apa yang kita perbaiki? Fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan. Hutangmu tidak seberapa, tapi yang kamu pikirkan hanya hal buruk. Apa nggak bisa kamu berpikir hal yang baik? Apa nggak bisa kamu berpikir hal-hal yang positif? Ya, karena setelah handphone ini diselesaikan, teleponnya diganti, WhatsApp dihapus, email juga, pikiran juga penting. Ya, kalau semua itu sudah kita ganti tapi pemikiran masih tetap sama, konsepnya sama aja. Oke, jangan lumpuhkan mentalmu dengan pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Jangan terlalu percaya semua pemikiran buruk yang ada. Ya, yang kedua adalah terima kenyataan hari ini. Ikhlas menerima takdir. Ini sudah perjalanan hidup. Kenyataannya keadaanlah yang mengantarkan kamu sehingga kamu terjebak dalam permasalahan yang besar ini. Keadaan. Bukan keinginan, ini keadaan. Makanya saya selalu tanyain sama teman-teman, Anda ini tidak mampu bayar atau tidak mau bayar? Ya, kalau tidak mampu bayar itu real karena keadaan. Memang gak ada duit, apa yang mau dibayarkan? Tapi kalau tidak mau, ini beda lagi. Pura-pura dia menjadi korban, padahal dia pelaku, dan dia sengaja mencari video orang-orang untuk berlindung. Itu beda lagi, teman-teman. Ya, dan saya rasa teman-teman hari ini itu karena keadaan, karena ketidakmampuan, tapi karena pemikiran melampaui fakta yang terjadi, ini yang kacau. Bang, nanti setelah saya ganti nomor saya, keluarga saya gimana? Kontak darurat saya gimana? Teman-teman saya gimana? Itu pemikiranmu terlalu melampaui, terlalu jauh buat ke depan. Ngapain kita berpikir terlalu jauh buat ke depan, yang mana itu merusak cara kita berpikir? Akan melumpuhkan mental kita untuk jangka panjang. Mendingan kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Langkah kecil apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Apakah itu mulai mencari kerja, atau mulai untuk menenangkan diri, atau mulai mencatat semua kesalahan yang pernah terjadi dengan nawaitu untuk merubah hidup. Ini jauh lebih baik. Ya, Anda ini tidak gagal, teman-temanku. Cuman, ya, Anda itu malas untuk berangkat keluar. Oke? Karena banyak hal yang Anda topang dalam kepala. Kalau saya keluar, jumpa DC gimana? Kayak gini gimana? Kayak gini gimana? Makanya selalu negatif yang keluar. Sekarang positive thinking. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Lawan semuanya. Karena selagi kamu berusaha, kamu belum gagal. Tapi kalau kamu tidak berusaha sama sekali, itu baru kacau. Kamu sudah kalah, teman-temanku. Ya. Berapa kali saya sampaikan dalam video, dalam live saya sampaikan, teman-temanku, stoplah gitu loh. Selagi Anda berusaha, Anda belum gagal. Yang penting adalah semangatmu untuk berubah. Semangatmu untuk memperbaiki ini. Jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi percaya saja apa yang bisa kamu lakukan. Ya. Hidup kamu yang mempertanggungjawabkan. Dirimu kamu yang bertanggung jawab. Jadi stop mendengarkan kata-kata yang tidak jelas. Stop mempercayai ucapan-ucapan yang mengganggumu. Oke, teman-temanku? Bisa nggak teman-teman semuanya untuk tidak perlu lagi percaya dengan pemikiran buruk? Hutang piutang ini hanya masalah kecil dalam hidupmu, teman-teman. Tidak ada yang berubah. Kamu tetap manusia kok. Ya nggak? Kamu juga tetap seorang anak dari ibumu. Tetap juga seorang adik dari kakakmu. Jadi seorang suami dari istrimu. Tidak ada yang berubah dalam hal ini. Ini hanya perkara perjalanan hidup. Ini momennya untuk kita belajar dari semua pengalaman yang ada. Tapi bukan berarti menakut-nakuti. Jadi stop saja. Kalau kamu sudah kenali, tadi di awal saya sampaikan, tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Siapa ini debt collector? Apa tugasnya? Ya. Jadi stop kita memikirkan hal-hal di luar konteks. Yang mana itu akan menyiksa diri kita secara terus-menerusan. Oke, teman-temanku semuanya. Kalau sudah berusaha bang tapi nggak mampu juga, ya sudah. BI checking resikonya, di luar dari itu nggak ada.
Palingan teror kalau kamu sudah ganti nomor, sudah aman. Paham, teman-temanku? Mudah-mudahan ini membantu ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih.